Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mereka yang ketika sampun tepi kenting pertarungan kewanika. Nah, pate kecemate laju ada buatannya dewe penpati kecenate. Joko ledeng ayo nopo. Pati kecenate laju ada budak kang Joko ledeng. Mara benar mokol kade kesengkot soalnya sampun berde tas gelengan. Joko ledeng sigro ngojak kae pangate lah ayo sirah moko 2018 momen pertama kali saya jatuh cinta terhadap naskah Al-Quran ini gitu ya. Di naskah Al-Quran ini di beberapa halaman itu ada iluminasi ya, biasa dikenal dengan iluminasi. Itu ada yang mengkilat begitu. Jadi di iluminasinya itu sedikit mengkilat. Nah seperti ini misalkan ya, bisa dilihat seperti ini. Di sini nampak mungkin apakah ini tinta emas, kemudian kenapa dia bisa berwarna hijau begitu ya. Warna-warni itulah yang membuat saya tertarik terhadap naskah ini. Naskah ini saya dapat dari Boyolali, dari kakeknya istri saya begitu ya. Tepatnya di desa Pokoh, Musuk, Boyolali. Kemudian karena beliau tahu saya memang gandrung terhadap manuskrip lama ya. Kemudian beliau titipkan naskah itu kepada saya. Sebenarnya naskah ini yang sejenis begitu ya. Di Boyolali itu ada 5 gitu. Yang bisa saya bawa itu 2 gitu ya. Yang satu sudah didigitalkan oleh salah satu lembaga. Kemudian yang ini kebetulan didigitalkan dan diselamatkan oleh Dreamsea begitu. Naskah yang saya dapat, yang saya miliki itu adalah naskah pemberian dari teman saya, di mana teman saya di sini adalah satu komunitas dengan saya, sehingga naskah itu diberikan karena yang bersangkutan beliaunya itu janji kepada saya untuk memberikan naskah itu kepada saya, sehingga saya mendapatkan naskah yang isinya belum saya ketahui juga. Nah, janji itu muncul dari awal pertemuan di tahun 2018, 2019, kemudian tahun 2022 baru diberikan naskah di bulan Agustus kemarin. Berkaitan dengan manuskrip di wilayah Jember itu bisa dibilang terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama ada manuskrip-manuskrip keagamaan, ada manuskrip-manuskrip budaya. Artinya gini, kalau manuskrip keagamaan itu biasanya kaitannya dengan manuskrip kepesantrenan, dengan penyebaran agama. Tidak hanya pesantren sebenarnya, juga termasuk agama lain, misalnya agama Kristiani misalnya. Karena di wilayah Jember Utara itu ada salah satu gereja yang menyimpan manuskrip Injil dengan bahasa Madura. Tulisan tangannya menggunakan Hanacaraka, tapi di belakangnya itu separuh Hanacaraka, kemudian bagian belakangnya ada penjelasan menggunakan aksara Latin gitu. Termasuk juga wilayah-wilayah kepesantrenan tentu seperti ya manuskrip tentang Nahu Sorof, tentang tauhid dan lain sebagainya. Itu yang tentang keagamaan. Kemudian ada manuskrip kebudayaan. Biasanya kalau manuskrip kebudayaan ini berarti manuskrip yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti ritual di masyarakat. Misalnya ada kegiatan perkawinan, itu ada pembacaan semacam mamaca dalam bentuk rokat misalnya di wilayah. Kalau di sini kan tidak hanya masyarakat Islam ya,
ada juga yang non Muslim gitu kan, ada yang Kristiani dan lain sebagainya. Nah itu juga mereka beberapa menyimpan manuskrip juga gitu. Kalau ke pesantrenan kan lebih kepada misalnya nahwu sorof, kemudian tauhid, doa-doa juga. Ya mungkin ada beberapa yang masuk apa ya, campuran, ada yang sebagian itu kitab tauhid tapi di dalamnya ada azimat-azimat, ada doa-doa dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian ada juga manuskrip keagamaan agama lain seperti Kristiani. Di wilayah utara itu ada Injil berbahasa Madura dengan tulisan aksaranya Honocoroko di separuh depan, kemudian separuh belakang itu penjelasan translate-nya menggunakan aksara Latin ABC seperti itu. Kemudian juga ada manuskrip kebudayaan. Nah, kalau manuskrip kebudayaan ini manuskrip yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan di masyarakat, ritual-ritual di masyarakat. Jadi di beberapa wilayah di Jember itu masih ada kegiatan mamaca. Salah satu bentuknya adalah dalam bentuk rokat. Rokat ini semacam ruatan, kalau di Jawa namanya ruatan. Nah, di komunitas masyarakat Madura yang ada di Jember itu ada tradisi merokat namanya. Biasanya ketika ada sunatan atau ketika ada pernikahan itu biasanya ada pembacaan rokat. Nah, terutama kalau pernikahan misalnya ada rokat pandebeh misalnya namanya. Nah, itu dibaca manuskrip itu di situ. Di situ mungkin kira-kira gambaran dunia manuskrip di wilayah Jember kira-kira seperti itu. Ya, sesuai dengan visi Dreamsi, kita mencoba mendampingi masyarakat terutama di wilayah Kabupaten Jember untuk merawat manuskrip-manuskrip yang dimilikinya, yang diwarisinya dari para leluhurnya di masa silam. Nah, kami melihat bahwa naskah-naskah di Kabupaten Jember ini banyak sekali, namun berada dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan, baik dari segi fisiknya maupun bagaimana mereka kemudian memanfaatkan isi dari naskah-naskahnya. Kita melihat banyak sekali naskah-naskah yang mempunyai nilai yang sangat penting untuk kebudayaan, terutama kebudayaan masyarakat lokal di Jember. Namun kondisinya rusak seperti ini, saya kira beberapa naskah, padahal isinya ditulis di atas bahan-bahan naskah yang sangat beragam, ada kertas Eropa, ada deluang, kemudian juga ada berbagai macam jenis hiasan yang saya kira melambangkan bagaimana kemajuan kebudayaan masyarakat setempat di masa silam. Kalau saya ingin naskah yang saya miliki itu bisa dimanfaatkan banyak orang, karena sesuai dengan prinsip saya itu kan menjadi orang yang berguna dan sangat bisa dimanfaatkan orang lain. Maka dari itu naskah itu bukan suatu hal yang sakral menurut saya, sehingga naskah itu kalau bisa dimanfaatkan ilmunya, diserap ilmunya, dan naskahnya disimpan dengan rapi oleh orang yang benar-benar mengerti tentang naskah. Nah, maka dari itu saya ingin naskah itu bisa menjadi hasanah ilmuwan tambahan meskipun sedikit, sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang lain baik sekarang atau masa depan. Dan prinsip saya, naskah merupakan tulisan masa lalu, dibuat masa lalu, dibaca saat ini, dan juga dimanfaatkan untuk masa yang akan datang. Kondisi fisik kalau boleh berbicara secara umum banyak manuskrip yang tidak terawat atau tidak ditangani dengan baik karena mungkin pengetahuan masyarakat yang minim tentang bagaimana cara menyimpan manuskrip dan lain sebagainya. Ada yang manuskripnya itu hanya disimpan, ditaruh di tas kresek, hanya seperti itu saja, ditumpuk seperti itu, saya dibawa kemana-mana kadang. Seperti itu. Tapi ada juga beberapa yang, terutama yang manuskrip yang masih sering dibaca, misalnya untuk rokat seperti itu masih ada yang istilahnya mungkin sudah rusak tapi masih bisa, kondisinya lebih baik daripada yang tidak pernah digunakan, tidak pernah dibaca oleh ini. Bahkan banyak juga pemilik manuskrip itu yang karena dia memang tidak pernah menggunakan, dia hanya punya manuskrip saja, tidak pernah membacanya dan lain sebagainya. Mereka tidak tahu sebenarnya isinya manuskrip itu apa. Banyak yang tidak tahu seperti itu. Jadi hanya disimpan seperti itu saja. Akhirnya
karena hanya disimpan dengan cara-cara yang mungkin seadanya, ya akhirnya banyak sekali yang mengalami kerusakan. Dreamsi mendigitalisasikan naskah yang ada di Jember sejumlah 8. Ada 2 naskah yang berbahan kertas Eropa dan 6 naskah berbahan deluang. Untuk yang berbahan kertas Eropa, yang satu beraksara pegon berbahasa Jawa, yang satunya lagi teks Al-Quran yang mempunyai iluminasi yang menarik terdapat pada salah satu surat, yaitu surat Al-Kahfi. Karena ini menarik karena biasanya iluminasi berada di depan pada surat Al-Fatihah, tetapi kali ini berada di surat Al-Kahfi. Ada satu lagi naskah yang menarik, yaitu naskah dari bahan deluang yang saya pegang ini, menggunakan 3 bahasa dan dituliskan dalam 2 aksara, yaitu aksara Carakan dan Pegon. Bahasanya terdapat bahasa Jawa Kuna serta Jawa. Naskah di Jember kali ini saya rasa cukup teratur ya, karena naskah sudah dikumpulkan di satu tempat di rumah Bapak Hanafi. Kemudian naskah kita inventarisasi dan kita lihat mana naskah-naskah yang kiranya perlu secepatnya digitalisasi. Kemudian sebelum itu dilakukan pembersihan naskah terlebih dahulu dari debu, dari jamur, dari serangga yang ada. Kemudian setelah itu kita urutkan prioritas naskah mana yang perlu didigitalkan terlebih dahulu. Urutannya adalah yang pertama pasti yang paling mudah, yaitu naskah yang kondisinya masih bagus, yang kertasnya masih kuat, yang tulisannya masih jelas terbaca. Kemudian yang kedua adalah naskah yang berukuran sedang. Kemudian yang ketiga baru naskah yang berukuran besar dan tebal. Itu yang terakhir karena mungkin akan ada setting khusus untuk naskah-naskah besar dan tebal gitu. Dreamsi juga punya visi yaitu safeguarding cultural diversity. Dengan melakukan digitalisasi terhadap naskah-naskah terutama di kawasan masyarakat di Kabupaten Jember ini, kita berharap bahwa heterogenitas masyarakat Jember yang terdiri dari ada masyarakat Jawa, masyarakat Bali, masyarakat Madura, yang itu tercermin di dalam manuskrip-manuskripnya bisa kita selamatkan sehingga nanti di masa yang akan datang meskipun misalkan ada kemajuan-kemajuan teknologi, globalisasi, tapi masyarakat di Kabupaten Jember masih bisa merawat keragaman-keragaman yang diwariskan oleh para leluhurnya di masa lalu. Preservasi, konservasi, ya tanggapan saya sangat mendukung sekali ya, senang begitu ya. Kalau rasa senang sekali karena naskah ini akan lebih panjang lagi usianya begitu ya, akan lebih banyak lagi manfaatnya. Mungkin bagi generasi mendatang juga bisa dimanfaatkan lagi untuk kepentingan juga untuk generasi mendatang. Yang marah jeruang pada tempeli, yang tarana iro joko tole kalaban ramana kain pukelang, juga naro para pandi, para tukang panti sebanyak. Marah tempeli satu aja, pada teng pamasok kapase pendina. Sapare kedewe pun Prabu Brawijaya mungkude kapapate pun engki panika pate Gajah Mada. Anembah pamit sigrono le lingsir arso Patih Gajah Mada semakin sampana kaitin jeken nyorot dari ngarsepon Prabu Brawijaya engkina kasokanepon pedina nimpel naing kerwat Joko Tuli asengan kainku dan kawano aning gadang tu